Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aimatul Lutfia dari kelas Pendidikan Biologi 4B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai media 3 dimensi yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat media 3 dimensi hitatun papan sintesis protein atau PASIST. Nah, di mana pada media 3 dimensi yang saya buat dapat menunjukkan proses terjadinya sintesis protein secara sederhana. Nah, pada media yang dibuat ini juga dilengkapi beberapa keterangan pendukung, seperti adanya ini kode-kode warna dari basa nitrogen yang terdapat pada DNA dan juga mRNA, kemudian juga ada beberapa kode-kode pengkode asam amino dari kodon. Nah, jadi sintesis protein sendiri itu merupakan proses penyusunan asam-asam amino berdasarkan kode-kode genetik yang terdapat pada DNA. Nah, proses sintesis protein ini terjadi melalui dua tahap, yakni ada transkripsi yang terjadi di dalam nukleus dan juga translasi yang terjadi di dalam sitoplasma. Nah, transkripsi merupakan proses penyusunan mRNA berdasarkan dari DNA pencetak atau dari DNA template. Nah, jadi DNA ini kan ada yang dari area 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini juga disebut sebagai DNA sensor atau DNA pengkode, atau disebut juga sebagai DNA non-template atau DNA bukan cetakan. Sedangkan DNA yang dari area 3 aksen ke 5 aksen ini merupakan DNA antisensor atau DNA non-pengkode, disebut juga sebagai DNA template atau DNA cetakan. Nah, jadi pada proses transkripsi ini terjadi melalui 3 tahapan, yakni ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Pada tahap inisiasi ini terjadi ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen, dan selanjutnya akan membuka untai ganda DNA. Nah, ketika untai ganda DNA sudah terbuka, maka RNA polimerase ini selanjutnya akan menyusun kode-kode genetik pada mRNA berdasarkan DNA template atau berdasarkan DNA pencetak. Nah, proses penyusunan nukleotida mRNA di sepanjang utas DNA pencetak itu disebut sebagai tahap elongasi. Nah, ketika RNA polimerase sudah sampai di terminator gen, maka berakhirlah juga proses transkripsi dan akhirnya RNA polimerase ini meninggalkan untai DNA. Nah, ketika RNA polimerase sudah meninggalkan untai DNA ini, maka mRNA dan juga DNA dan RNA polimerase ketiganya sudah saling berpisah. Nah, proses tersebut disebut dengan proses terminasi. Setelah mRNA terbentuk melalui tahap transkripsi yang terjadi pada nukleus, maka mRNA atau RNA duta selanjutnya akan keluar menuju sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini kan terdapat banyak sekali organel seperti ribosom, kemudian juga ada tRNA, dan juga ada beberapa senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Nah, ada senyawa organik seperti asam-asam amino bebas. Nah, ribosom, asam amino bebas, dan tRNA mereka akan bekerja sama dalam mentranslasikan mRNA menjadi asam-asam amino tertentu. Nah, pada proses translasi ini juga terjadi melalui 3 tahapan ya, seperti pada tahap transkripsi tadi. Nah, pada translasi ini juga terjadi melalui tahap inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. mRNA memiliki urutan basa nitrogen. Nah, setiap 3 basa nitrogen pada mRNA akan membentuk suatu kodon. Nah, setiap kodon akan mengkode asam-asam amino tertentu. Nah, ini ada tabel dari kode-kode dari asam amino yang dikode oleh kodon-kodon tertentu. Dari banyaknya kodon, itu ada 4 kodon yang memiliki fungsi berbeda dari kodon yang lain. Yang pertama ada AUG yang merupakan kodon start. Nah, kodon start ini selain mengkode asam amino metionin, juga berfungsi sebagai kodon utama yang memulai proses translasi. Kemudian juga ada UAA,
UGA dan juga UAG, itu ketiga kodon tersebut merupakan suatu kodon stop. Nah, kodon stop itu tidak mengkode asam amino apapun, namun akan mengakhiri proses terjadinya translasi. Proses translasi dimulai ketika ribosom berikatan dengan kodon stop AUG. Nah, kemudian tRNA yang sesuai dan tRNA transfer akan datang dengan membawa asam amino yang sesuai. Setiap tRNA itu memiliki urutan kodon komplement dengan kodon yang ditranslasikannya atau disebut juga sebagai antikodon. Nah, misal AUG itu kan merupakan kodon yang mengkode asam amino metionin. Maka asam amino metionin akan berikatan dengan RNA transfer yang memiliki urutan antikodon UAC atau UAS. Nah, proses translasi ini akan berakhir ketika faktor pelepas ini berikatan dengan kodon stop. Nah, ketika faktor pelepas ini berikatan dengan kodon stop, maka tRNA ini juga sudah lepas, kemudian protein juga sudah maksud saya asam-asam amino ini juga sudah terangkai. Kemudian mereka semua akan melepaskan diri dan terbentuklah rantai polipeptida. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.